Oke guys, jumpa lagi dengan Mr. Panambah. Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang mengolah fiber, coco fiber dan coco peat yang terletak di Kampung Karasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe Island, North Sulawesi, Indonesia. Jadi ini adalah perusahaan yang baru menancapkan gigi-gigi mereka atau meninvestasikan modal mereka di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan dukungan pemerintah pada zaman pemerintahan Bapak Jabes Esar Gagana. Dan hal ini adalah salah satu prestasi bagi pemerintah karena ini telah membantu menyerap tenaga kerja serta memberdayakan beberapa kelompok usaha. Jadi kita akan mereview bagaimana cara mereka atau prospek-prospek peluang bisnis yang dapat kita pelajari dari pengolahan coco fiber dan coco peat ini. Jadi apa sebenarnya itu coco fiber dan apa itu sebenarnya coco peat? Saya juga baru tahu setelah saya melakukan review dan mengambil video di perusahaan tersebut yang terdapat di Kampung Karasuge. Jadi ini adalah lapangan di mana serabut-serabut kelapa yang sudah diolah itu. Jadi ini yang sudah diolah ya, dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ya pada cara pengolahannya bagaimana. Nah ini kan sabut kelapa yang biasanya dibuang oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah sekarang ini sudah dibeli, tinggal masalah harga langsung saja berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Jadi saya tidak masuk campur dalam soal harga. Jadi ini dikeringkan guys, ini adalah perusahaan mereka, perusahaan yang termasuk perusahaan yang profesional. Nah ini sabut kelapa ini juga selected ya, dipilih. Jadi ada beberapa sabut yang kasar yang ada terdapat kulitnya itu tidak dipakai, hanya bagian-bagian yang lembut. Nah kita akan mempelajari apa sebenarnya manfaat dari ini. Ini yang akan dijadikan coco peat, yaitu serbuk-serbuk kelapa ya. Jadi nanti kita bahas bagaimana apa itu coco peat. Nah kita lihat di dalam gudang ini gundukan kelapa. Ini permesinan yang termasuk canggih ya. Perusahaan yang bonafide yang memang sudah profesional menginvestasikan modal mereka di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah ini adalah alat yang dipakai untuk memisahkan antara serabut kelapa dan coco peat. Jadi coco peat itu semuanya adalah butiran-butiran dari sabut kelapa tersebut. Jika Anda menggosok dengan gosokan apa ya, kalau istilahnya itu seperti kawat, sikat gigi kawat yang biasa dipakai untuk membersihkan pagar atau beton, dan ada yang serbuk-serbuk itu yang disebut dengan coco peat. Nah manfaatnya itu apa sih? Kita lihat dulu ya. Nah, ini masuk dalam mesin dan terpisah antara coco peat. Ini seperti serbuk-serbuk kelapa. Ini biasanya dipakai untuk media persemaian atau pertanian di luar negeri karena daerah-daerah Eropa, Cina dan Amerika itu sudah kekurangan lahan sehingga mereka menanam di media-media semai dengan media coco peat yang lebih subur. Nah ini adalah sabut kelapa. Nah sabut kelapa ini biasanya dipakai bahannya untuk pembuatan jok-jok mobil, pesawat, keperluan industri serta yang fermentasi. Kita lihat guys bagaimana mereka mengolah ini menjadi peluang bisnis. Nah ini coco peat ini diairi dulu agar supaya menghilangkan zat yang disebut dengan zat tanin atau zat garam, sehingga ada istilahnya low EC dan high EC. Saya tidak tahu itu apa maksudnya, tapi yang saya tahu itu menghilangkan zat-zat tertentu dengan direndam di air ya. Ini adalah di dalam greenhouse. Jadi agar supaya walau hujan tetap ada cahaya yang masuk bisa mengeringkan ini. Nah ini coco peat. Jadi ini bukan coco fiber ya. Kalau fiber kan itu serabut. Ini coco peat yang serbuknya itu dikeringkan dulu airnya, dipres airnya di dalam mesin di perusahaan yang sudah profesional pengerjaannya. Jadi ini saya yang meliput. Nah ini proses coco peat yang sudah keluar, yang sudah terambil airnya. Nah selanjutnya ini dimasukkan ke dalam tungku pengeringan atau yang disebut dengan istilah rotary drum. Nah biasanya tungku-tungku ini dipakai di wilayah Jawa itu untuk mengeringkan gabah atau milo atau padi. Kalau di sini ini untuk mengeringkan coco peat ya, bukan fiber, hanya coco peat. Nah ini perusahaan ini menginvestasikan uang yang sangat besar ya, jadi kita patut mendoakan agar supaya mereka berhasil dan bisa membawa berkat bagi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah ini adalah hasil dari coco peat sudah dalam bentuk batangan atau yang disebut dengan istilah ball. Nah ini dengan spesifikasi isi, pH, impurities, moisture expansion dan apa-apa itu
itu tergantung dari keinginan dari negara importir. Oke. Nah, ini sudah siap untuk diperdagangkan. Ini di pihak yang lain ini cocoa fiber atau serabut kelapa ini diolah lagi, dipinta lagi, dipilih yang paling kualitasnya yang baik. Nah, setelah itu kualitas yang ini akan dipres menggunakan mesin press. Nah, tentu saja mesin press agar supaya dia dapat masuk di kontainer dengan berat yang maksimum dan tidak makan tempat. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk industri pembuatan jok mobil, jok-jok mesin, jok-jok kursi di pesawat dan berbagai industri lain, fermentasi dan apa sebagainya. Inilah dari matras apa sebagainya ini dari cocoa fiber. Dan sebenarnya industri-industri seperti IKM itu dapat melaksanakan pekerjaan ini karena caranya itu sebenarnya mudah, hanya mengambil serabut dan digosok saja dengan kawat besi bisa, tapi untuk mencapai kapasitas satu kontainer itu mungkin butuh waktu yang sangat lama ya dibandingkan dengan menggunakan alat industri. Ini adalah orang-orang Sangihe yang sudah dilatih dan sudah profesional. Inilah sudah siap diekspor. Dan mereka menggunakan media transportasi tol laut dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe daerah perbatasan. Nah, itulah kira-kira dari saya. I hope you like this video and don't forget to subscribe. Thank you very much.